Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo dan rombongan akhirnya kembali ke Indonesia setelah melakukan kunjungan selama 5 hari di Amerika Serikat. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Senin 16 Mei 2022 setelah menempuh perjalanan 8 jam dari Bandara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kedatangan Jokowi ini pun tampak disambut oleh sejumlah petinggi negara. Seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima Andika Perkasa, Kapolri Listio Sigit Prabowo, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Selama di Amerika Serikat sendiri, Jokowi menghadiri serangkaian kegiatan. Mulai dari konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Amerika Serikat di Washington DC hingga mengunjungi SpaceX sekaligus bertemu dengan pendirinya Elon Musk. Dari Amerika Serikat, Jokowi juga menyempatkan singgah di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk bertakziah atas wafatnya Presiden Uni Emirat Arab yang mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Agenda pertama yang dilakukan Jokowi adalah menghadiri KTT khusus ASEAN Amerika Serikat di Washington DC. Dalam pertemuan itu, perang Rusia-Ukraina menjadi salah satu bahasan penting. Bahkan di depan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah petinggi negara di ASEAN, Jokowi menyerukan agar perang di Ukraina dihentikan sekarang juga. Di sisi lain, Biden tak menyinggung soal krisis yang terjadi di Ukraina. Ia hanya menyampaikan bahwa KTT Amerika Serikat dan ASEAN merupakan tanda dimulainya era baru hubungan antara negaranya dan ASEAN. Dalam kesempatan itu juga, Biden berusaha untuk menunjukkan pemerintahannya tetap fokus pada Indo-Pasifik dan tantangan jangka panjang terhadap China. The ASEAN centrality is a very heart of my administration's strategy and pursuing the future we all want to see, and I mean that sincerely. The Indo-Pacific is an Indo-Pacific that is free and open, stable and prosperous, and resilient and secure is what we're all seeking. And that's why I asked President Harris to travel to the region last August. Selesai melaksanakan agenda utamanya, Jokowi kemudian berkunjung ke SpaceX di Boca Chica. Di sana, ia membicarakan banyak hal dengan CEO SpaceX Elon Musk, termasuk mengenai potensi kerjasama di masa depan terkait teknologi. Tidak lanjut perintah saya kepada Menteri Koordinator Investasi untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Merespons hal ini, Elon Musk mengaku sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Menurut dia, Indonesia terlihat sangat optimis terhadap masa depan dan memiliki energi positif. Elon juga menyatakan tertarik untuk bekerja sama mengingat Indonesia juga memiliki potensi di berbagai bidang. And so I think Indonesia has tremendous potential, and I think we're going to look closely from a Tesla and SpaceX standpoint to try to do some partnerships in Indonesia. I think we're looking closely at potential collaboration on many fronts. Like I said, I think Indonesia has tremendous potential on so many levels, and I think it's great that Indonesia has a big population and the population is growing, and this is very good because we need a lot of people for the future, and also Mars. Mars does not have any people, and so we need people for Mars.
Sebelum kembali ke tanah air, Jokowi singgah terlebih dahulu di Abu Dhabi untuk menyampaikan duka cita atas wafatnya Sheikh Khalifa. Ia mengunjungi tempat penyampaian bela sungkawa di Presidential Flight yang masih berada dalam kawasan bandara. Di tempat itu, Jokowi bertemu dengan Yang Mulia Muhammad bin Zayed yang telah ditetapkan sebagai presiden baru dan menyampaikan bela sungkawanya. Jokowi mengatakan Sheikh Khalifa merupakan pemimpin besar bukan hanya untuk UEA, namun juga untuk kawasan Timur Tengah dan dunia. Beliau adalah pemimpin besar dan kita khususnya umat Islam sangat kehilangan atas wafatnya Sheikh Khalifa. Beliau adalah pemimpin besar bukan hanya untuk Uni Emirat Arab, tetapi juga untuk kawasan Timur Tengah serta untuk dunia. Dan sekali lagi kita semuanya mendoakan agar almarhum memperoleh tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.